Kita cari sama-sama, ya udah akhirnya. Mulai terungkap, backing kasus korupsi Rp271 triliun Harvey Moise suami Sandra Dewi berinisial RBS. Harvey Moise tersangka kasus mega korupsi diyakini mendapat backing orang yang sangat kuat. Suami dari artis Sandra Dewi itu diduga hanya operator lapangan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp270 triliun itu. Dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai 2022 tersebut, Kejaksaan Agung juga menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Tersangka yang disebut terakhir juga dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk PIK. Sebutan itu muncul karena Helena punya rumah super mewah yang dilengkapi kolam renang besar di tengah rumah. Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus tersebut, termasuk sejumlah mantan pejabat PT Timah. Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, Muhammad Jamil menduga seluruh tersangka kasus PT Timah cuma sebagai operator saja. Kejaksaan Agung belum berhasil menangkap aktor intelektual dari kasus korupsi yang merugikan secara ekologis hingga Rp271 triliun tersebut. Aktor intelektual itu diduga kuat berinisial RBS yang saat ini dikabarkan telah kabur ke luar negeri. Sementara itu masyarakat anti korupsi Indonesia, MAKI, bakal mengajukan gugatan pra-peradilan ke Kejaksaan Agung. MAKI bahkan sudah melakukan somasi kepada Kejaksaan Agung. Pra-peradilan itu dilayangkan lantaran penyidikan tak kunjung mengusut RBS, sosok di balik Harvey Moise dan Helena Lim. MAKI pasti akan gugat pra-peradilan lawan Jampitsus apabila somasi ini tidak mendapat respon yang memadai, kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam somasi terbuka pada Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024. Rencananya, pra-peradilan akan didaftarkan April ini jika Kejaksaan Agung belum menetapkan RBS sebagai tersangka. Menurut Boyamin, sosok RBS kini diduga kabur ke luar negeri. Kejaksaan Agung sejauh ini belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis. Penerima ofisial benefit. Dalam somasi terbuka yang dilayangkan MAKI, diduga RBS merupakan official benefit atau penerima manfaat yang sesungguhnya. Dengan demikian, RBS dianggap layak dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU). RBS diduga berperan yang menyuruh Harvey Moise dan Helena Lim untuk dugaan memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus CSR. RBS adalah terduga official benefit dari perusahaan-perusahaan pelaku penambangan timah ilegal sehingga semestinya RBS dijerat dengan ketentuan tindak pidana pencucian uang guna merampas seluruh hartanya. Guna mengembalikan kerugian negara dengan jumlah fantastis, ujar Boyamin seperti dilansir Bangkapos. Boyamin menduga, sosok RBS kini diduga kabur ke luar negeri. Karena itulah, penetapan RBS sebagai tersangka diperlukan agar kemudian bisa dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). RBS saat ini diduga kabur ke luar negeri sehingga penetapan tersangka menjadi penting guna menerbitkan daftar pencarian orang dan Red Notice Interpol guna penangkapan RBS oleh Polisi Internasional, kata Boyamin. Ahli Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, mengatakan penambangan liar adalah kegiatan ilegal yang kasat mata dan melibatkan banyak orang. Menurutnya sulit diterima akal sehat, kegiatan yang melibatkan banyak orang dan kasat mata, bisa berjalan dengan aman dan berlangsung lama. Pertanyaannya, apakah hanya orang-orang ini saja yang kemudian leluasa bertahun-tahun melakukan kejahatan di lapangan penambangan timah dan sampai tidak ketahuan? Saya kira tidak, kata Yenti dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat tanggal 29 Maret tahun 2024. Ini siapa yang melindungi? Pasti ada orang-orang kuat yang melindungi, siapa ini juga belum terungkap dan harus terungkap, tuturnya. Yenti kemudian mempertanyakan pengawasan negara terhadap praktik-praktik ilegal seperti penambangan liar ini.
Dia curiga ada kong kali kong antara penambang liar dengan pihak yang mestinya bertindak sebagai pengawas. Apakah memang sistem negara ini sudah tidak ada pengawasannya? Atau pengawas-pengawas itu malah justru kong kali kong supaya orang-orang yang ketahuan curang ini? Ataukah merek ayam ketahuan menghabisi harta negara yang harusnya masuk ke negara ini, malah dilindungi? Ujarnya. Yenti pun heran PT Timah Terbuka yang notabene merupakan anak perusahaan badan usaha milik negara, BUMN, kebobolan, dan menyebabkan negara rugi hingga ratusan triliun. Menurutnya, berkaca dari kasus ini, harus dilakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan negara. Ia juga mendorong Kejaksaan Agung untuk mencermati perusahaan-perusahaan boneka atau cangkang yang dibuat dalam kejahatan ini. Perusahaan cangkang ini atau perusahaan boneka ini, juga harus dilihat apakah memang ada izinnya, ataukah izinnya diada-adakan atau ada pemalsuan. Pemalsuan itu bisa saja memang ada tapi dipalsukan, punya orang terus diakui, atau memang tidak ada kemudian dipalsukan, kata Yenti. Sebetulnya, apapun modusnya harus dibongkar oleh Kejaksaan Agung. PT yang cangkang-cangkang ini kan, ini pasti ada pemalsuan ya kan, karena masuk ke pet PT ini. Ternyata pet PT itu tidak sebagai anak perusahaan atau memang PT yang dibuat seolah-olah anak perusahaannya, artinya itu pet PT boneka, lanjutnya. Peran Harvey Moise. Peran Harvey Moise Agung menyampaikan, Harvey Moise diduga berperan sebagai pengakomodasi. Dia mengakomodasi perpanjangan tangan PT RBT untuk kegiatan penambangan timah ilegal. Pada tahun 2018 sampai tahun 2019, Harvey bertindak sebagai perwakilan PT RBT untuk menghubungi Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, alias Riza yang merupakan Direktur Utama PT Timah Terbuka tahun-tahun 2016 sampai tahun 2021. Dia beberapa kali bertemu dengan Riza dan sepakat untuk bekerja sama dalam kegiatan penambangan ilegal yang berkedok sewa-menyewa peralatan pemroses timah. Harvey juga menghubungi sejumlah perusahaan pengolahan timah smelter untuk turut serta menyetorkan sejumlah keuntungan dari aktivitas penambangan timah ilegal itu dengan dalih sebagai pembayaran dana tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Dana tersebut dikirim melalui PT Quantum Skyline Exchange, QSE. Adapun manajer PT QSE, Helena Lim, telah ditetapkan terlebih dulu sebagai tersangka ke-15 dalam kasus tindak korupsi tersebut. Selain Helena, Riza juga telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Sumber kekayaan Harvey Moise. Dikutip dari Kompas.com, Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024, sumber kekayaan Harvey Moise berasal dari bisnis batubara. Sebagai pengusaha batubara, Harvey disebut-sebut menguasai tambang batu bara di Bangka Belitung yang menjadi kampung halaman Sandra Dewi sang istri. Salah satu bisnis Harvey adalah PT Multi Harapan Utama. Di perusahaan batu bara tersebut, dia menjabat sebagai presiden